Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Dani. Hari ini kita mau review portable lamp with speaker KS09 dari Oase. Pak, boleh Pak. Dia niatnya ke muka, niatnya nih berbusem nih. Ini dia produknya. Kayak gimana nih? Apakah sesuai dengan fungsinya dan harganya? Kita lihat aja. KS09 dari Oase ini adalah sebuah lampu yang ada speakernya juga. Harganya di 199.000. Kita sih memang dapat dari Oase Indonesianya, tapi tetap kita hanya review di sini. Nah, saat kalian beli, kelengkapan dalam boxnya itu yang pertama yang pasti kalian dapat lampunya. Ada dua warnanya. Ini yang hitam kita punyanya dan ada juga yang putih setahu saya. Di dalam boxnya sendiri selain lampunya kalian juga dapat kabel aux 3,5 mm ke 3,5 mm. Dan juga untuk ngecasnya dengan micro USB kalian juga udah dapat kabelnya. Plus yang pasti manualnya. Build quality dari KS09 ini menurut saya sih bagus. Dia dengan finishing doff dan dia udah kokoh kok. Nah, kalau dari desainnya sendiri dilihat dari bawahnya sini, dia tuh besar karena speakernya di bawah dan dia menghadap ke bawah. Lalu di tengah-tengahnya ada lampu, ini lampu indikator untuk ketika kalian mau pairing dia akan nyala berwarna biru berkelap-kelip dan untuk ngecas juga. Jadi pada saat ngecas dia akan berwarna merah. Ke atas kalian bisa lihat ini ada leher lampunya dan ada lampunya di bagian atas. Yang paling penting salah satunya dari si KS09 ini adalah lampunya ini bisa diarahin kemana aja yang kalian mau. Jadi bisa ke atas, bisa ke belakang, bisa ya sesuai dengan kebutuhan kalian. Oh ya, di tengahnya sini udah ada juga port micro USB untuk ngecharge, ada 3,5 mm jacknya, dan ada nih knob kecilnya nih untuk menyalakan speakernya. Pertama kita bahas lampunya nih. Untuk nyalainnya kalian bisa dengan smart touch-nya. Dan tingkat kecerahannya itu ada 3. Jadi pada saat kalian sentuh satu kali dia akan nyala, dan kalian bisa sentuh 2 kali lagi untuk mengatur terangnya. Lalu kalian sentuh lagi untuk mematikan lampunya. Nah, untuk bagian lehernya ini, menurut saya sih fleksibilitasnya udah oke. Kalian bisa mengarahkan dia ke ya berbagai posisi gitu, sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan lampu ini juga ringan, beratnya hanya di 266 gram. Cuman buat saya jadinya kalau mau gerakin si lehernya ini tuh kadang-kadang tuh harus dengan 2 tangan, dalam arti sih bodinya ditahan dulu. Kalau hanya 1 tangan memang harus agak ditekan, itu pun kadang-kadang masih gerak-gerak. Tapi bukan masalah serius sih menurut saya. Tingkat cahaya dari lampunya ini menurut kita udah cukup banget. Mau yang paling low sekalipun untuk membaca itu sebenarnya udah cukup sih kalau menurut saya. Dan by the way kalian bisa kok menggunakan lampunya tanpa menyalakan speakernya. Selain dengan Bluetooth-nya, kalian juga bisa menggunakan kabel 3,5 mm yang sudah disertakan di boxnya. Tapi untuk Bluetooth-nya sendiri saya coba nyari-nyari, saya nggak nemu sih dia menggunakan Bluetooth berapa. Cuman kalau masalah kodek yang terdeteksi di HP saya itu SBC. Kalau masalah jarak, saya udah cobain dan dia standar sih. Ketika kalian keluar dari kamar, kalian bawa HP kalian, langsung terputus koneksinya. Untuk masalah koneksi, lancar-lancar aja sih. Selama saya gunain, nggak pernah kayak keputus-putus gitu koneksinya. Cuman kalau boleh sedikit komplain lah, masalah lampu indikator yang ada di tengah bodinya ini. Jadi dia itu bakal nyala terus kelap-kelip berwarna biru, walaupun kalian sudah terkoneksi di smartphone. Kalau untuk baterainya juga, saya udah cari juga di manualnya, saya nggak dapat berapa. Lucunya saya dapat di online store Oase-nya. Ada yang nanya nih di diskusi. Dia nanya nih baterainya berapa, dibilang 600 mAh kuat 5 jam. Terus saya dapat ada videonya nih di YouTube dari Oase-nya juga. Dibilang baterainya 1200 mAh kuat 2 jam. Jadi yang mana nih? Ya udahlah, intinya pada saat saya nyobain menggunakan speakernya, koneksi Bluetooth ke smartphone saya, lampunya paling terang saya settingnya. Saya dapat 2 jam. By the way, untuk mendengarkan musik, saya tahan volumenya di 50%. Cuman lucunya nih, selama beberapa hari saya menggunakan barang ini, setiap saya selesai ngecharge, saya tuh setiap connect ke smartphone, baterainya itu nggak pernah dibilang 100%. Jadi 90% lah, bahkan pernah 80%. Tapi tetap kok, minimal saya dapat 2 jam. Sampai baterai di 20% dan dia udah ngasih warning, low battery. Jadi udah harus dicas. Tapi yang pasti menurut saya kalau memang kalian cuma pakai lampunya aja atau speakernya aja pasti lebih irit sih kalau masalah baterai. Nah, untuk kualitas suara dari speakernya Oase KS09 ini kayak gimana? Saya langsung bilang sih, kalian jangan berharap deh beli ini untuk kualitas suara yang sangat bagus. Tapi setidaknya bisa saya bilang cukup. Rated powernya dia bilang 4,5 watt. Cuman memang kalau kalian ngarep bass yang powerful, yang kerasa banget,
nggak akan dapat untuk di KS09 ini. Tapi kalau kita bicara untuk mid dan high-nya, masih cukup banget kok. Ketika saya mendengarkan lagu-lagu akustik, tuh masih enak untuk menggunakan si speaker KS09 ini. Saya juga coba dengerin podcast kayak gitu, masih jelas terdengar. Walaupun memang ya, kalau kalian yang suka dengar lagu EDM atau rock, mungkin agak kurang sih kerasanya ya. Dan menurut saya juga untuk masalah suaranya dia agak mendem gitu. Tapi untuk masalah volume, kerasnya suaranya udah enak kok. Kesimpulannya, kalian butuh lampu untuk baca atau mungkin untuk nulis di meja belajar, dan bisa ditemenin dengan suara-suara akustik dari sebuah speaker yang cukup banget kok sebenarnya. Oase KS09 ini saya rekomen. Tapi kalau kalian memang berharap dengan suara yang sangat bagus kualitasnya, enggak sih. Dia lebih mengutamakan dari desainnya. Dia bisa mempercantik di samping tempat tidur kalian atau di meja di depan TV gitu. Ini masih oke. Walaupun kalau saya pribadi ditawarin lampu ini, mending saya nambahin duit, beli lampu, beli speaker. Oke, sekian video kali ini. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Buat kalian yang belum subscribe, mungkin bisa subscribe dan klik juga loncengnya biar nggak ketinggalan video-video dari Bongkar Bro. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!